Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan kedua dan materi pertama untuk mata kuliah akuntansi topik khusus. Hari ini kita awali dengan kerangka konseptual pelaporan keuangan untuk SAK umum atau biasa disingkat dengan KKPK. Jadi KKPK itu dulunya itu KDPPLK, kerangka dasar penyusunan kenapa saya jadi lupa ya, bentar. KDPPLK, giliran gini malah lupa, kerangka dasar kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Jadi dulunya tuh KDPPLK, kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan, dibentuknya tahun 1988, 4 September, kemudian, terjadi penyesuaian di 27 Agustus 2014, kemudian barulah berubah semenjak, si siapa namanya, Indonesia mengkonvergensi IFRS, ini diarahkan menuju ke IFRS nih. Kemudian di 2016 barulah dia berubah menjadi KKPK, Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan. Kemudian baru saja 2 tahun yang lalu, 11 Desember 2019 yang berlaku di tahun 2020 terjadi penyesuaian. Nah, ini hal yang baru nih tujuan KKPK di sini. Kalau dulu tuh tujuan KKPK ada 5 atau 7 gitu. Kalau kalau tujuan KKPK menurut penyesuaian di 2019, ini hanya ada 3 dan arahnya itu lebih ke standar akuntansi keuangan itu tuh menjadi standar akuntansi yang sebenarnya pengennya tuh yang menuju ke internasional gitu. Yang pertama, tujuan dari kerangka konseptual pelaporan keuangan adalah untuk membentuk DSAK, untuk membantu DSAK. DSAK itu siapa? Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI dalam mengembangkan SAK yang berdasarkan konsep yang konsisten. Jadi diharapkan untuk KKPK sekarang ini pengembangan SAK-nya konsisten, jangan berubah-ubah tapi menuju lebih baik, tapi intinya sama gitu loh. Jadi kayak misalnya gini, oke, di akuntansi keuangan sekarang boleh yang namanya, apa namanya, apa tuh namanya, menggunakan nilai wajar, ya kan. Nilai wajar itu kan berarti tiap tahun berubah, ya nggak apa-apa, tapi harus tetap menggunakan nilai wajar. Nggak boleh dari nilai wajar terus balik lagi ke historis, gitu contohnya. Nah, untuk DSAK IAI sendiri, mmm DSAK IAI itu kalau tidak salah isinya ada 7 sampai dengan 10 orang. Coba kita cek DSAK. DSAK itu Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang mana bisa tiap tahunnya berubah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, enggak, salah, ada 14 orang, biasanya terdiri dari 1 ketua dan 13 anggota, gitu. Nah, kemudian untuk membantu penyusunan laporan keuangan untuk mengembangkan kebijakan akuntansi yang konsisten. Ketika tidak ada standar akuntansi yang berlaku untuk transaksi tertentu atau peristiwa lain, atau ketika standar memberikan pilihan kebijakan akuntansi. Jadi tujuan KPK di sini adalah balik lagi di IFRS itu kan prinsipnya ya, bukan nih bedanya antara IFRS dan GAAP adalah di IFRS itu tuh principle base, bukan rule base. Kalau rule base itu kan aturan. Jadi kalau kalian tahu, istilahnya kayak gini nih, di konsolan. Rule base itu kayak gini, 0 sampai 20% itu, metodenya apa, 20 sampai 50% itu metodenya apa, 50% itu metodenya apa. Dia mainin angka. Pokoknya kayak gini gini ya, gitu. Tapi kalau principle base, berapapun kepemilikan sahamnya selama si, apa namanya, perusahaan ini, misalnya ada perusahaan A dan perusahaan B. Si perusahaan B ini punya perusahaan A, misalnya hanya 10%, tetapi si perusahaan B ini bisa mengontrol perusahaan A, sudah harus dikonsol, kayak gitu. Nah, ini principle base. Dia ngomongin
prinsipnya, bukan mainin angka lagi gitu. Nah, di sini kebijakan akuntansi ini juga diinginkan bahwa berdasarkan prinsipnya gitu kan. Kemudian untuk membantu semua pihak untuk memahami dan menginterpretasi standar. Nah, ini KKPK menjadi landasan bagi standar. Nah, ini yang tadi saya bilang ke arah internasional untuk KKPK saat ini. Yang pertama, berkontribusi terhadap transparansi dan meningkatkan komparabilitas internasional dan kualitas informasi keuangan yang memungkinkan investor dan pelaku pasar lainnya untuk membuat keputusan ekonomi berdasarkan informasi. Jadi, diharapkan laporan keuangan ini tidak hanya dengan menggunakan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia ini tidak hanya bisa terlisting di Bursa Efek Indonesia saja, tetapi bisa juga di Bursa Efek internasional atau mungkin kan laporan keuangan itu kan fungsinya untuk menarik para investor ya. Gimana ceritanya si saham ini terjual gitu oleh para investor dan calon investor atau investor potensial gitu. Misalnya saya tinggal di mana ya? Saya tinggal di Brunei. Terus saya ngelihat laporan bursa saham di Indonesia IHSG itu lebih bagus daripada bursa saham di Brunei, katakanlah seperti itu. Kemudian saya mau bandingin nih, sebenarnya lebih kan cost benefit ya kalau kita membuat keputusan dalam investasi. Lagi tanya, untungnya tuh lebih besar saya tanam saham ke apa namanya perusahaan di Indonesia atau perusahaan di Brunei. Nah, ini bisa dikomparabilitas, bisa dibandingkan satu dengan yang lain. Kok bisa dibandingkan satu dengan yang lain? Asalkan si apa namanya laporan keuangan itu sudah mengadopsi IFRS. IFRS itu International Financial Reporting Standard. Jadi emang tujuannya IFRS adalah menyeragamkan laporan keuangan. Jadi antar satu negara dengan negara yang lain tuh diharapkan sama. Kemudian memperkuat akuntabilitas dan mengurangi kesenjangan informasi antara penyedia modal dan orang-orang yang telah mempercayakan uangnya ke pihak tersebut. Standar berdasarkan kerangka konseptual memberikan informasi yang diperlukan dalam meminta pertanggungjawaban manajemen sebagai sumber informasi yang dapat dibandingkan secara global. Standar tersebut juga sangat penting bagi regulator di seluruh dunia. Nah, sebenarnya laporan keuangan itu sebuah media. Kita kalau misalnya belajar di teori akuntansi gitu, sebuah alat komunikasi antara manajemen yang mengelola perusahaan dengan pihak luar perusahaan, entah itu investor, entah itu kreditur. Gitu kan ya logikanya. Nah, gimana ceritanya si pembuat laporan keuangan ini membuat para eksternal ini mempercayai bahwa laporan keuangan ini telah benar dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Dan informasi ini balik lagi bisa dibandingkan secara global. Jadi udah mainnya cross listing, jadi kayak Telkom gitu. Apa? Terindeks, terlisting di Indonesia dan di bursanya Inggris saya lupa. New York Exchange, ya lupa saya. Kemudian berkontribusi pada efisiensi ekonomi dengan membantu investor untuk mengidentifikasi peluang dan risiko di seluruh dunia, sehingga meningkatkan alokasi modal. Untuk bisnis, kerangka konseptual menurunkan biaya modal dan mengurangi biaya pelaporan internasional. Nah, ini meningkatkan alokasi modal dan menurunkan biaya modal. Maksudnya gimana? Dengan saya menerapkan IFRS, tadi saya bisa dual listing atau cross listing, bisa listing perusahaan di mana-mana, otomatis banyak
orang juga kan yang tertarik untuk membeli sahamnya gitu kan. Kok Telkom bisa ya terlisting di Amerika, di Inggris ya? Padahal ini perusahaan di Indonesia, berarti bagus dong ini, coba deh beli. Nah, dengan banyaknya pemegang saham, otomatis biaya modal juga akan semakin turun, itu pertama. Kemudian dia juga mengurangi biaya pelaporan internasional. Kenapa? Yang tadi saya katakan, dengan adanya IFRS, International Financial Reporting Standard, laporan keuangan antar satu negara dengan negara yang lain sama. Jadi, apa yang disajikan di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Inggris sama laporan keuangannya. Jadi, nggak perlu nih, kalau zaman dulu standar belum disamakan, misalnya saya kerja sebagai akuntan di Telkom. Perusahaan saya terlisting di 3 negara, katakanlah Indonesia, Inggris, dan Amerika. Kemudian standarnya berbeda-beda, berarti saya harus bikin laporan keuangan versi di Indonesia, laporan keuangan versi di Inggris, dan laporan keuangan di versi Amerika. Itu kan biayanya seperti apa, dan akuntannya pasti bukan kena tipes lagi judulnya. Nah, di KKPK sendiri terdiri dari 7 bab. Bab pertama tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum. Bab kedua karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna. Bab 3 laporan keuangan dan laporan keuangan entitas pelapor. Bab keempat unsur-unsur laporan keuangan. Bab kelima pengakuan dan penghentian pengakuan. Bab 6 pengukuran, bab 7 penyajian dan pengungkapan, bab 8 konsep modal dan pemeliharaan modal. Sebenarnya ini semua telah kalian pelajari di pengantar akuntansi sampai dengan akuntansi keuangan lanjutan. Nah, selama kalian 3 tahun kuliah, pasti tahu kan apa sih tujuan pelaporan keuangan? Tolong bedakan antara pelaporan dengan laporan. Pelaporan itu tuh prosesnya dari awal jadi terus mau diapain. Kalau laporan hasilnya, produknya. Tujuan pelaporan keuangan. Tujuan umum pelaporan keuangan untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk investor saat ini, investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya. Intinya buat apa laporan keuangan? Untuk membuat keputusan sebagai dasar pembuatan keputusan. Jadi, investor yang namanya orang investasi pasti yang dicari apa? Return, keuntungan. Nggak ada investor yang konsepnya kayak wakaf. Udah saya kasih, ya udah untung ruginya buat kamu aja. Nggak ada kayak gitu. Ini bisnis. Pasti investor dan investor potensial nyari return. Berarti yang harus dilihat apa? Semua informasi terkait perusahaan tersebut. Salah satunya adalah laporan keuangan yang tadi saya jelaskan. Laporan keuangan itu sebagai media komunikasi antara si manajemen yang menjalankan perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Selanjutnya adalah pemberi pinjaman atau kreditur. Sama halnya dengan investor, yang namanya orang ngasih kredit bukan ngasih wakaf. Berharap uangnya kembali. Dasarnya apa? Pantas nggak sih nih perusahaan dikasih pinjaman? Dasarnya adalah laporan keuangan. Perusahaan ini sehat nggak nih? Asetnya yang bisa diagunkan yang mana nih buat pegangan saya? Takutnya dia nggak bisa bayar. Nah, itu semua ada di laporan keuangan. Nah, tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan bertujuan umum untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan entitas pelapor, posisi keuangan ya, yang merupakan informasi mengenai sumber daya ekonomi,
entitas dan klaim terhadap entitas pelapor. Kemudian laporan keuangan juga menyediakan informasi mengenai dampak dari transaksi dan peristiwa lainnya. Dua dampak dari transaksi dan peristiwa lainnya yang mengubah sumber daya ekonomi dan klaim entitas. Kedua jenis informasi tersebut menyediakan input yang berguna untuk pengambilan keputusan. Balik lagi sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai penyediaan sumber daya kepada entitas. Jadi di sini kita bisa membagi laporan keuangan. Di sini dibaginya jadi dua nih. Tentang posisi keuangan entitas pelapor, dan yang kedua adalah dampak dari transaksi. Jadi posisi keuangan entitas pelapor ini tercantum di mana? Di laporan posisi keuangan. Terus dia ngomong dampak dari transaksi. Dampak dari transaksi juga bisa di laporan posisi keuangan. Maksudnya gimana? Oh iya, karena saya mengambil suatu barang, saya timbullah hutang. Karena saya menjual suatu barang, timbullah piutang. Nah, bentuk lain dampak dari transaksi apa? Beban, pendapatan, itu dampak dari transaksi. Berarti laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya itu merupakan laporan dampak dari transaksi atau dari peristiwa. Peristiwa apa? Saya jual barang. Kalau saya jual barang, otomatis saya dapat pendapatan. Terus gimana nih biar bisa saya jualan terus? Saya harus produksi barang atau saya harus beli barang. Itu. Kemudian laporan saya mau ngomong apa? Laporan arus kas. Laporan arus kas itu kan juga dampak dari transaksi. Sama halnya perubahan ekuitas. Dengan adanya laba yang merupakan dampak dari transaksi tadi, modal saya bertambah. Gitu kan. Nah, kinerja keuangan terefleksikan oleh akuntansi akrual. Ini hal yang jadi dasar. Kalian tahu, jadi di Indonesia, di akuntansi, kalau masih ingat di pengantar akuntansi, ada dua basis di akuntansi, cash basis dan accrual basis. Dan laporan keuangan itu harus menggunakan accrual basis. Accrual basis itu apa? Berdasarkan dengan keterjadiannya, berdasarkan dari peristiwanya. Bedanya apa sih cash basis sama accrual basis? Kalau cash basis, kita nyatet, kita bikin jurnal, itu tuh jika kas keluar masuk. Oh iya, ada penjualan secara kas. Berarti kas saya bertambah, kreditnya apa? Oh, adanya penjualan. Gitu kan. Atau, saya mau ngomong apa? Saya beli barang, kas saya keluar, terus saya dapat barang. Berbeda hanya kalau misalnya penjualannya secara piutang. Saya nulis nggak? Nggak nulis kalau di cash basis. Makanya kalau istilahnya cash basis itu pembukuan sederhana. Kok bisa pembukuan sederhana? Cuma ada 2 kolom. Istilahnya kayak di pembukaan masjid. Kalau misalnya yang cowok-cowok sering ngeliat di laporan bukan laporan keuangan, di papan tulis masjid, tulisannya ada kas masuk, tanggal, keterangan, kas masuk, kas keluar, saldo. Itu cash basis. Nah, accrual basis tuh berdasarkan keterjadiannya. Jadi, kalau di masjid nih, utang piutang nggak kelihatan. Utang piutang, apalagi sama yang namanya pendapatan diterima di muka. Dia langsung anggapnya, oh ya saya dapat duit segini. Dah, nggak tahu atas apa itu. Padahal saya belum memberikan kewajiban saya. Karena saya menjual barang. Nah, di menggunakan
dengan cara menggunakan accrual basis, ini tuh apa, istilahnya tuh representasi yang tepat, tergambarkan dengan baik berdasarkan keterjadiannya, kayak gitu. Kemudian karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna. Jadi di laporan keuangan itu ada yang namanya karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna yang dibahas dalam bab ini mengidentifikasi jenis informasi yang kemungkinan besar sangat berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, serta kreditor lainnya untuk membuat keputusan mengenai entitas pelapor berdasarkan informasi dalam laporan keuangan. Karakteristik kualitatif ini sebenarnya untuk fundamental, karakteristik kualitatif dibagi jadi dua, fundamental dan peningkat. Fundamental itu apa? Fundamental itu sebenarnya terdiri dari dua, relevansi sama representasi yang tepat. Materialitas ini sebenarnya bagian dari relevansi. Kemudian karakteristik peningkat. Itu ada keterbandingan, keterverifikasian, ketepatwaktuan, dan keterpahaman. Relevansi. Relevan tuh apa? Nggak relevan. Sering kan denger kayak gitu. Apaan sih nggak relevan banget nih orang ngomongnya gitu kan. Informasi keuangan yang relevan mampu membuat perbedaan dalam keputusan yang diambil oleh pengguna. Informasi mungkin mampu membuat perbedaan dalam keputusan bahkan jika sebagian pengguna memilih untuk tidak mengambil keuntungan atas informasi tersebut atau telah menyadari informasi tersebut dari sumber lainnya. Jadi, sebenarnya relevansi itu bisa dikatakan bahwa laporan keuangan ini saya mau ngomong apa jadi lupa. Laporan keuangan ini bisa memprediksi ke depan. Kita lihat di KBBI ya. Nah, relevan tuh kait-mengait, bersangkut paut, berguna secara langsung. Definisi relevan dalam KBBI. Nah, informasi dikatakan relevan itu jika dapat membuat perbedaan dalam pembuatan keputusan. Jika dia memiliki nilai prediktif, bisa memprediksi ke depan, konfirmatori, bisa dikonfirmasikan, salah satunya antara prediktif dan nilai konfirmatori, atau punya dua nilai ini. Itu termasuk dari relevansi. Kemudian yang kedua materialitas. Materialitas seringlah saya bahas di audit. Materialitas itu intinya informasi salah saji yang bisa mempengaruhi pembuatan keputusan. Dan materialitas ini setiap perusahaan berbeda. Definisi materialitas di audit dan di akuntansi topik khusus sama. Jadi coba dilihat lagi konsep lagi. Nanti pada saat saya absen saya mau nanya nih salah satu aja materialitas tuh apa sih, ngecek auditnya gimana nih, ilmu auditnya masih ada apa udah hilang beneran. Nah materialitas ini bagian dari relevan yang tadi saya bilang. Kemudian representasi yang tepat. Laporan keuangan merepresentasikan fenomena ekonomik dalam kata dan angka, dalam akunnya dan di angkanya, agar dapat menjadi informasi yang berguna. Selain merepresentasikan fenomena yang relevan, informasi keuangan juga harus merepresentasikan secara tepat fenomena yang direpresentasikan. Agar menunjukkan representasi yang tepat dengan sempurna ada 3 karakteristik, yaitu lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan. Maksudnya di sini gimana? Jadi, misalnya ada suatu fenomena, suatu peristiwa, saya perusahaan
eee, catering. Ada si A pesen, "Bu, selama sebulan pokoknya Ibu ngirimin saya sarapan ya. Saya mau satu harinya sarapan hitung aja 100.000. Nih ya, saya kasih 3 juta." Nah, pada saat saya menerima 3 juta tersebut, saya harus mengakui 3 juta tersebut sebagai apa? Misalnya kas. Kas pada apa nih? Pendapatankah? Pendapatan diterima di muka kah? Hutangkah? Apa piutang? Nah, kita harus merepresentasikan yang tepat. Ini hal yang sepele tetapi sering terjadi pada kenyataannya, entah secara sengaja atau tidak sengaja terjadi terjadi kesalahan. Contohnya, coba baca kasus Garuda tentang laporan keuangan yang 2019 tidak mau ditandatangani oleh 2 dewan komisaris. Jadi ada perusahaan mau pasang iklan atau pasang wifi ya, saya lupa. Intinya bayar selama berapa tahun. Sama Garuda ini langsung diakui semuanya sebagai pendapatan. Apakah hal tersebut merepresentasikan secara tepat? Kalau memang secara tepat, kenapa 2 dewan komisaris ini tidak mau tanda tangan? Dan dampaknya adalah semua direksi dan dewan komisaris yang tanda tangan kena kena apa namanya? Kena kena apa? Kena denda, kena hukuman, kena sanksi. Dan KAP, Kantor Akuntan Publiknya Garuda, juga kena sanksi. Dengan representasi yang tepat, kita bisa menghasilkan laporan keuangan yang baik. Jadi seharusnya itu masuknya diakuinya itu kan secara berkala ya, secara oh ya udah dilaksanain nih, baru diakui sebagai pendapatan, gitu kan logikanya kan. Seharusnya ini masuk ke laporan posisi keuangan, tapi dia langsung masukin ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Padahal laporan laba rugi ini menggambarkan kinerja. Seolah-olah kinerjanya Garuda bagus. Tuh kan ceritanya. Jadi hal yang sepele tapi bisa dimaknai panjang sama investor ataupun sama kreditur. Kemudian keterbandingan. Laporan keuangan ini harus bisa dibandingkan. Kenapa? Keputusan pengguna meliputi pemilihan beberapa alternatif. Contoh, menjual atau memiliki investasi. Kita punya saham, mau beli saham baiknya yang mana nih? Biasanya tuh dibandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat kinerja perusahaan baik atau tidak dibandingkan dengan dirinya sendiri. Ya enggak? Misalnya kayak kalian punya IPK semester ini 3,8. Bagus apa nggak bagus sih? Oh 3,8 bagus. Tapi saya mengalami peningkatan atau penurunan nih dengan IPK 3,8. Oh, IPK saya kemarin 3,9. Berarti sebenarnya jelek dong kinerja saya karena IPK saya menurun. Nah, itu keterbandingan dengan diri sendiri. Bisa juga keterbandingan dengan orang lain atau satu perusahaan dengan perusahaan yang lain untuk membuat keputusan, saya baiknya berinvestasi di mana. Dan biasanya dengan hanya satu informasi, orang sulit untuk membuat keputusan. Kemudian keterverifikasian. Keterverifikasian membantu meyakinkan pengguna bahwa informasi merepresentasikan fenomena ekonomi secara tepat sebagaimana mestinya. Keterverifikasian berarti berbagai pengamat independen dengan pengetahuan berbeda-beda mencapai konsensus. Konsensus itu apa? Kesepakatan yang sama. Keterverifikasian ini bisa dengan cara adanya audit. Benar nggak sih laporan keuangannya ini telah diverifikasi oleh auditor? Misalnya gitu.
Ketepatan waktu ini sering saya bahas di sistem informasi juga selalu saya bahas. Informasi itu bisa, apa namanya, daluarsa, kadaluarsa. Maka dari itu maka dari itu, informasi itu harus tepat waktu. Kemudian keterpahaman, pengklasifikasian, pengkarakteristikan, dan penyajian informasi secara jelas dan ringkas dapat membuat informasi tersebut terpaham. Jadi kita dalam kayak gini nih, dikasih soal, kalian misalnya UTS, saya ngasih laporan keuangan, saya ngasih soal yang tidak jelas atau secara bertele-tele panjang kali lebar, setengah halaman sendiri soalnya. Ini maksudnya diminta apa sih? Pasti kan sulit untuk dipahami gitu kan. Nah, ini asumsi dasar kelangsungan usaha. Jadi yang namanya perusahaan harus menggunakan asumsi going concern, seolah-olah perusahaan immortal tidak akan mati. Kenapa? Akan saya tanyakan coba di saat absen. Saya mau ngomong apa ya? Ya, di saat absen akan saya tanyakan tentang hal ini. Ini udah pernah keluar di akuntansi keuangan menengah. Sebenarnya KKPK tuh udah pernah keluar di akuntansi keuangan menengah. Nah, ini unsur-unsur laporan keuangan ada aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban. Ini pasti kalian udah tahu lah. Ini udah hatam seharusnya untuk anak semester 6. Aset sumber daya ekonomi kini yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu. Ya, saya punya sumber daya yang bisa saya kendalikan karena apa? Karena saya beli dulu atau karena saya ngutang dulu atau bagaimana. Sumber daya ekonomi adalah hak yang memiliki potensi menghasilkan manfaat ekonomi. Nah, ini nanti akan jadi cerita lucu nih kalau di teori akuntansi. Jadi yang teori akuntansi saya nanti konsep aset sering lucu nih. Kalau misalnya saya punya tanah, tapi tanahnya itu jadi lahan penghijauan. Apakah itu aset saya? Dari definisi memenuhi atau tidak. Nah, ini biasanya bisa menjadi perdebatan-perdebatan yang ada. Kemudian liabilitas, kewajiban kini entitas untuk mengalihkan sumber daya ekonomi sebagai akibat peristiwa masa lalu. Jadi kebalikannya, kalau ini kewajiban yang harus dibayarkan, gitu kan ya, akibat peristiwa masa lalu. Kemudian ekuitas, kepentingan residual dalam aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas. Jadi, aset dikurangi semua liabilitas yang ada jadi ekuitas. Kenapa definisinya seperti ini? Jadi, jika perusahaan bangkrut pun aset ini dijual semuanya memenuhi liabilitas atau tidak. Baru sisanya itu milik pemegang saham. Kemudian ada penghasilan, peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang menghasilkan peningkatan ekuitas selain yang berkaitan dengan kontribusi dari pemegang klaim ekuitas. Jadi, penghasilan ini peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang bukan dari setoran modal pemegang saham. Beban, kalau beban itu penurunan aset atau peningkatan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas selain berkaitan dengan distribusi ke pemegang ekuitas. Kalau ini ngomong beban itu pokoknya peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang bukan merupakan apa ya, kasarnya dividen ya. Distribusi ke pemegang klaim ekuitas itu kan dividen ya.
Nah, ini kriteria pengakuan hanya item yang memenuhi definisi aset, liabilitas, atau ekuitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan. Demikian pula, hanya item yang memenuhi definisi penghasilan atau beban yang diakui dalam laporan kinerja keuangan. Jadi jangan suka ngadi-ngadi gitu. Oh, ini asetnya. Nah, ini dasar pengukuran unsur-unsur laporan keuangan pasti kalian sering dengar. Makanya di pengantar akuntansi AKM sampai dengan AKL udah pelajari nih biaya historis. Biaya historis tuh apa ya? Kok saya jadi lupa. Biaya historis tuh biaya historis tuh pada saat saya membeli barang tersebut. Saya punya HP, ini, saya dulu belinya berapa? Oh ya, saya belinya dulu 5 juta. Nah, ini biaya historis. Biaya kini, kalau biaya kini, kenapa dia pencet? Biaya kini itu, kok saya lupa ya biaya kini. Biaya kini itu biaya pada saat ini gitu. Hampir sama dengan nilai wajar. Kalau nilai terrealisasi, jadi HP 5 juta ini, saya dulu beli 5 juta. Sekarang tuh berapa nih? Kalau saya beli HP ini dengan kondisi ini. Nah, nilai terrealisasi itu, kalau HP ini saya jual, itu jadi nilai terrealisasi. Nilai kini itu present value-nya. Present value itu HP susah ya. Biasanya di present value-kan di manajemen keuangan itu kan sering tuh NPV. Nah, itu di present value-kan. Atau misalnya obligasi di present value-kan. Ini konsep pemeliharaan modal ada dua, pemeliharaan modal keuangan dan pemeliharaan modal fisik. Menurut konsep ini, laba hanya diperoleh jika jumlah finansial atau uang aset neto pada akhir periode melebihi jumlah finansial atau uang aset neto awal periode setelah mengeluarkan distribusi kepada dan kontribusi dari pemilik selama periode. Jadi, bisa dikatakan bahwa kalau uangnya ini lebih dari yang awal tadi, berarti itu pemeliharaan modal gitu kan. Jadi kalau pemeliharaan modal itu menggunakan moneter, kalau ini menggunakan kemampuan usaha atau kapasitas produksi. Hampir sama definisinya. Dah, itu saja materi hari ini. Tadi saya kasih tugas ya. Kita bahas nanti setelah pada saat saya absen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.